Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, alladzi ja'ala jannata wan nar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syafi'il muznibina fil mahsyar wa ala alihi wa ashabihi sadatil qurar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wala hawla wala quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Masih dalam kajian surah Al-Baqarah di ayat 104. Masih dalam pembahasan surah Al-Baqarah ayat 104. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Di ujung ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walil kafirin adzabun alim. Bagi orang-orang kafir, bagi mereka azab yang sangat pedih. Kata-kata kafir adalah sebuah kata yang tidak asing lagi dalam telinga kita. Namun terkadang sebagian orang kurang memahami makna kafir yang sesungguhnya, sehingga penyalahgunaan kata sering terjadi dalam kesehariannya. Jadi penyalahgunaan kata sering terjadi di sekitar kita karena kurang memahami makna kafir yang sesungguhnya. Bahkan ironisnya, terkadang seseorang itu begitu mudah memvonis seseorang dengan kata-kata kafir. Dia begitu mudah mengatakan seseorang itu kafir tanpa ada argumentasi yang kuat serta dalil yang tepat mengatakan seseorang itu kafir. Tanpa argumentasi yang kuat, dia berani mengatakan seseorang itu kafir. Padahal makna kafir ini sangat banyak dan sangat luas maknanya. Bahkan dalam Quran sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata kafir ini sekitar 525 kali. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata kafir lumayan banyak, sekitar 525 kali. Kata kafir ini secara etimologinya, makna kafir itu ialah menutupi sesuatu yang nampak. Menutupi sesuatu yang nampak. Apapun itu, ketika kita menutupi sesuatu yang nampak, secara etimologinya itu sudah masuk kata kafir. Sedangkan secara istilah makna kafir itu kata Sayyid Qutb pengarang tafsir fi Zulalil Quran, kata beliau makna kafir itu ialah menutupi, mengingkari dan mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya serta ajarannya.
Ini makna kafir yang sesungguhnya, menutupi, mengingkari, serta mendustakan Allah dan Rasulnya serta ajarannya. Jadi kata beliau, makna kafir itu juga sangat luas dalam Quran. Disebutkan Allah sekitar 525 kali, meskipun maknanya tidak semua secara istilah. Di Quran pun menyebutkan kata kafir dengan berbagai varian katanya, dengan berbagai derivasi katanya. Di antaranya Quran menyebutkan kata kafir ini dengan pengingkaran terhadap nikmat. Kalau kita mengingkari nikmat Allah, itu juga kategori kafir, atau dalam istilah kita kufur nikmat. Surah Ibrahim di ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Makna dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Jika kalian bersyukur nikmat Allah akan kutambah, kata Allah. Namun jika kalian kufur, jika kalian kafir nikmat, pengingkaran terhadap nikmat, kan kafartum inna adzabi lasyadid, sesungguhnya ajabku, kata Allah, itu sangatlah pedih, sangatlah dahsyat kepada orang-orang yang kufur terhadap nikmat. Di makna di sini adalah kufur nikmat, pengingkaran terhadap nikmat. Bahkan uniknya lagi dalam Quran itu ada makna kafir yang artinya malah petani. Petani pun dalam Quran di surah Al-Hadid di ayat 20. Makna kafir di sini malah maknanya petani. Kata Allah Subhanahu wa taala, tamassali ghaisin jabal kuffara nabatuhu. Ini kufar, kafir. Tapi kafir di sini maknanya petani. Seperti hujan yang tumbuhannya itu mengagumkan para petani. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengartikan kufar di sini, kafir di sini dengan petani? Inilah makna kafir secara etimologi. Karena para petani itu mereka mencangkul tanah, memasukkan bibit, lalu mereka menutupinya. Karena perbuatan mereka menutupi sesuatu yang nampak, maka itu disebut dengan kufar. Karena secara etimologi menutupi sesuatu yang nampak. Para petani mereka mencangkul tanah, memasukkan bibit, lalu mereka menutupnya kembali. Makna menutup di sini pun kufarnya adalah para petani. Itulah kata Sayyid Qutb, makna kafir ini cukup luas. Jadi jangan sembarangan mengatakan seseorang itu kafir, karena itu sangat berbahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan sebuah peringatan kepada umatnya dengan hadis daripada Abdullah bin Umar. Apa kata Rasulullah? Ayyuma rajulin qala li akhihi muslim ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja seorang laki-laki yang mengatakan bagi saudaranya yang muslim ya kafir, dia memanggil orang tersebut ya kafir, atau dia melihat seseorang lewat dia katakan itu kafir, apa kata Allah? Faqad ba'a biha ahaduhuma, maka sungguh akan kembali kata-kata kafir tersebut kepada salah seorang di antara keduanya. Jikalau tidak benar apa yang dikatakannya, maka seketika itu pula kekafiran itu terjadi kepada orang yang mengucapkannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Liwalil kafirin adzabun alim. Hadirin wal hadirat jamaah dikir manakib kubra rahimakumullah. Dalam kitab Ma'alimu Tanzil, Al-Imamul Baghawi rahimahullah pernah berkata, kata Imam Baghawi dalam kitab Ma'alimu Tanzil, kata beliau kafir itu terbagi 4.
Beliau mengatakan kafir itu ada 4 macam. Pertama, kata Imam Baghawi, kufrul inkari. Kufrul inkar. Imam Baghawi mengatakan yang pertama adalah kufrul inkar. Kufrul inkar ini ialah orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mengakuinya. Dia tidak kenal siapa Allah dan dia tidak mengakuinya. Ini kufrul inkar. Ada lagi kata Imam Baghawi, kufrul juhudi. Kufrul juhudi. Kufrul juhudi ini kata Imam Baghawi ialah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala namun tidak mengikrarkannya dengan lisannya. Dia kenal Allah, dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan, namun dia tidak mengikrarkan dengan lisannya, tidak mengakui dengan lisannya. Ini seperti orang-orang Yahudi di Madinah ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengingkari. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih." Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Al-Baqarah 89. Di ayat 89 surah Al-Baqarah, Allah memisalkan orang-orang Yahudi di kota Madinah itu dan Allah katakan, "Falamma ja'ahum ma'arafu," manakala mendatang akan mereka sesuatu yang mereka kenal, kafaru bih, mereka kafir. Ini namanya kufrul juhud. Ada lagi kata Imam Baghawi namanya itu kufrul inad. Kufrul inad ini kata beliau ialah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengakui dengan lisannya, namun sayangnya dia tidak mau memeluk agama Islam. Dia tidak mau mengikrarkan syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Nah, dia mengenal Allah, dia mengakui dengan lisannya, namun sayangnya dia tidak mau memeluk agama Islam. Ini namanya kufrul inad. Ada lagi yang terakhir kata Imam Baghawi, kufrun nifaq. Kufrun nifaq ini orang yang mengikrarkan dengan Tuhan, dengan Islam. Dia mengikrarkan dengan agama Islam, dia mengucapkan kalimat syahadat, namun sayangnya dia mengingkari dengan hatinya, dia mengingkari dengan batinnya. Ini kufrun nifaq, kafirnya orang-orang munafik. Dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada orang-orang demikian. Di depan Rasulullah dia mengucapkan syahadat, di depan Rasulullah dia bersikap manis, namun di belakang Rasulullah dia menikam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, ini yang terkenal tokoh munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat benci dengan mereka. Allah ancam mereka dalam Quran surah An-Nisa 145. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal munafiqin fid darkil asfal minan nar falan tajida lahum nasira." Sesungguhnya orang-orang munafik kata Allah pada paling kerak neraka, paling dalam neraka. Maka selamanya tidak kalian dapati penolong bagi mereka, karena Allah sangat benci kepada mereka. Di depan mereka mengucapkan syahadat, namun di belakang mereka, di dalam hatinya mereka mengingkarinya. Ini kufrun nifaq. Bahayanya orang-orang demikian. Lalu kata Imam Baghawi, wa jami'u hadhil anwa sawa'un. Wa jami'u hadhil anwa sawa'un fi anna man nakiyallah bi wahidin minha la yughfaru lahu. Kata Imam Baghawi setelah menjelaskan 4 macam kafir tadi, wa jami'ul anwa, semua ini kata beliau sawa'un, sama aja. Semua macam ini, semua golongan ini sawa'un kata beliau sama. Fi anna man nakiyallah bi wahidin minha,
bahwa barang siapa berjumpa Allah dengan salah satu daripada 4 macam ini, la yughfaru lahu, Allah tidak akan mengampuni bagi dia. Jadi kata beliau sama, mau kufrul inkar, mau kufrul juhud, mau kufrul ainat, mau kufrul nifaq, kalau kita ada membawa 4 macam penyakit ini bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, la yughfaru lahu, kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni bagi dia. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Lalu sambungan ayatnya, walil kafirina adzabun alim, ajab yang sangat pedih. Ajab ini secara etimologinya maknanya adalah siksaan, kesedihan yang tiada batasnya dan lain sebagainya. Namun secara istilah makna azab ini adalah siksaan yang akan dihadapi makhluk Tuhan atas kesalahan yang dia lakukan. Itu makna azab secara istilah. Di dalam Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan azab ini lumayan banyak. Allah sebutkan sebanyak 373 kali dalam Quran, dengan berbagai derivasi katanya, dengan berbagai varian katanya. Namun yang terbanyak Allah menyebutkan azab ini dengan kata-kata isim masdar. Isim masdar Allah menyebutkan sebanyak 322 kali. Jadi terbanyak kata-kata azab Allah gunakan menggunakan isim masdar, ada 322 kali. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat ke-7, walahum adzabun azim, bagi mereka azab yang pedih. Ada lagi Allah menyebutkan isim fa'ilnya. Kata azab dalam isim fa'il Allah sebutkan 4 kali. Al-Anfal, dalam surah Al-Anfal ayat 3-nya kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum la yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab kalian sedangkan Rasulullah ada di sana. Allah tidak akan mengazab mereka ketika mereka itu masih beristighfar. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan isim fa'il, isim maf'ul sebanyak 4 kali pula dalam surah Asy-Syura di ayat 213. Fala tad'u ma'allah fatakuna minal mu'adzabin. Jadi banyak Allah subhanahu menyebutkan kata azab, namun yang terbanyaknya dalam isim masdar ada 322 kali. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang perlu kita waspadai bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada menjadikan dosa yang azabnya itu double, dunia dapat, akhirat dapat. Jadi dosa itu ada yang Allah ta'ala azab di dunia dan azab di akhirat. Ini yang perlu kita waspadai. Jadi azabnya bukan hanya di akhirat, di dunia pun kita akan menemukan azabnya. Sebagaimana riwayat Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, kullu dzanbin setiap dosa itu yu'akhirullahu biha ma syaa ila yaumil qiyamah. Setiap dosa itu Allah lambatkan sampai hari kiamat. Tetapi ada 3 yang Allah azab double di dunia dan di akhirat. Jadi setiap dosa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, kata beliau bahwa dosa itu Allah akan tunda azabnya sampai di akhirat, sampai hari kiamat, kecuali 3. Pertama, illal baghiyah, kezaliman. Jadi kezaliman ini Allah azab double, dunia dapat, di akhirat pun dapat. Jadi sifat zalim ini Allah akan azab kedua
Dua kali Allah mengazabnya di dunia dan juga di akhirat. Dan bukan hanya hadis, dalam Quran pun Allah katakan demikian. Wa jazaa'u sayyi'ah sayyi'atun misluha. Balasan kejahatan itu kejahatan seumpamanya. Surah Asy-Syura ayat 40. Di kezaliman ini pasti akan mendapatkan balasannya. Tanpa kita doakan sekalipun, orang yang zalim itu pasti akan memetik buahnya. Dia tidak perlu repot-repot berdoa kezaliman kepada seseorang. Ya Allah, celakakanlah orang menzalimku. Tidak perlu berdoa demikian pun. Yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengazabnya di dunia dan di akhirat. Allah tidak membiarkan kezaliman itu, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala membalasnya di dunia dan di akhirat, meskipun dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak meminta balasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap orang yang dizalim itu akan Allah ta'ala azab di dua tempat tersebut. Lalu yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu uququl walidain. Dosa yang kedua yang azabnya double itu ialah durhaka kepada kedua orang tua. Di durhaka kedua orang tua itu belum lagi di akhirat, dunia pun telah mendapatkan azabnya. Di dunia sudah Allah Ta'ala beri azabnya. Di antara azabnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah pernah bersabda, kata Rasulullah apa? Baktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya bakti pula anak kalian kepada kalian. Jadi azabnya demikian. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, lihatlah anaknya pun akan durhaka kepadanya. Ini azab yang paling ringan dalam dunia sudah demikian. Belum lagi di akhirat nantinya, wasuhtullah fi suhtil walidain, murkanya Allah pada murka kedua orang tuanya. Di akhirat nantinya pun demikian. Di dunia dapat, di akhirat dapat azabnya orang yang uququl walidain, illa uquqal walidain. Lalu yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah qati'atur rahim. Azab yang double lagi di akhirat, dunia dapat dan di akhirat dapat, ialah orang yang memutuskan tali silaturahim. Ini dapat dua azab di dunia dan juga di akhirat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan turun pada suatu tempat yang di sana ada orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi tempat itu sebaik apapun, sebagus apapun, Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menurunkan rahmatnya di tempat tersebut jikalau ada di tempat tersebut salah seorang yang memutuskan tali silaturahim. Ini hadis riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah mengatakan demikian. Tidak akan Allah turunkan rahmat di suatu tempat yang di sana ada orang yang memutuskan tali silaturahim. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Berbicara tentang azab di akhirat nanti, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan azab yang paling ringan. Azab ini paling ringan dan paling mudah di akhirat nanti. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, yang diriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir, bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa azab yang paling ringan di akhirat nanti ialah dua bara api yang seseorang tersebut disuruh untuk menginjaknya, lalu mendidihlah kedua otaknya. Bara api diinjak di telapak kakinya, namun sampai membuat mendidih otak kepalanya. Ini azab yang paling ringan. Dan orang yang diazab tersebut, dia merasa bahwa dirinya lah yang paling sakit yang diazab di dalam neraka. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azab ini ialah azab yang paling ringan, yang tidak ada lebih ringan lagi selain azab tersebut. Kalau riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri
Azab yang paling ringan itu ialah na'dain, dua sandal. Dua sandal dari api neraka yang disuruh seseorang itu untuk memakainya. Kalau riwayat Nu'man bin Bashir, bara api yang disuruh diinjak. Kalau riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri, itu dua sandal yang seseorang itu disuruh untuk memakainya, lalu mendidih otak kepalanya sampai terdengar jelas seperti mendidihnya air. Itu luar biasanya azab di akhirat nantinya. Ini azab yang paling ringan, namun orang yang diazab demikian dia merasa bahwa dirinya lah paling pedih azabnya di akhirat. Padahal kata Rasulullah, orang tersebut adalah azab yang paling ringan yang Allah berikan di akhirat nantinya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bisirrin nabi wa alin nabi wa bihaqqi Syekh Abdul Qadir Al Jilani wa bisirril Fatihah. A'udzubillahi